Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliahnya mengenai klasifikasi iklim, ya, mengenai klasifikasi iklim yang kemarin sudah kita lakukan. Klasifikasi iklim merupakan suatu bentuk pengkelasan, ya, bentuk pengkelasan. Bentuk pengkelasan bahwa tujuannya untuk memudahkan atau mengkelaskan tipe-tipe iklim. Sebenarnya tipe iklim ini sudah mulai zaman nenek moyang dulu, jadi semua sudah ada. Kemarin juga sudah kita bahas mengenai perkembangan iklim mulai dari zaman Yunani, ya. Dia mendasarkan pada temperatur, ya. Dia mendasarkan pada temperatur. Di awal zaman Yunani, klasifikasi iklim berdasarkan temperatur, kemudian diperbaiki oleh beberapa penemu, yaitu Suppan, mengklasifikasikan atas waktu dan vegetasi. Ya. Kemudian Clutch juga memperbaiki temperaturnya, sekarang yang diperbaiki. Jadi bentuk temperaturnya diperbaiki lebih besar daripada 20, karena di bawah 20 itu hanya mikroorganisme tertentu yang dapat hidup, sehingga dapat diperbaiki dengan peningkatan temperatur dan dilengkapi oleh adanya Köppen, mempertimbangkan adanya temperatur, kemudian vegetasi, dan presipitasi atau curah hujan. Jadi ada 3 komponen. Perkembangan berikutnya, klasifikasi untuk khusus pada tanaman dilakukan oleh Thorne White. Ya, Thorne White mengklasifikasikan berdasarkan tanaman, maka dasar pertimbangan adalah berapa jumlah air yang teruapkan atau terevaporasi oleh benda-benda mati dan tertranspirasi oleh benda-benda hidup. Benda-benda hidup di situ ada tanaman, kemudian ada manusia, ada binatang, sehingga pembuatan klasifikasi iklim Thorne White berasumsi pada suhu evapotranspirasi. Jadi gabungan antara evaporasi dengan transpirasi, sehingga didapat adanya PI index. Setelah ketemu PI index, maka ketemulah klasifikasi iklim zona A, zona B, zona C, zona D, dan zona E. Sehingga tipe kelembaban pun akan diklasifikasikan menjadi amat basah sampai dengan amat kering. Nah, rasio efek temperatur oleh Thorne White, ya, setelah diklasifikasikan diperbaiki oleh Moore. Ya, Moore dia sudah mengklasifikasikan adanya bulan basah dan bulan kering. Mana bulan basah itu barangkali sudah kita bahas,
dengan curah hujan di atas 100 mm per tahun. Kemudian bulan lembab 60 sampai 100 mm per tahun. Dan bulan kering di bawah 60 mm per tahun. Kemudian MOR ini tetap menghubungkan antara penguapan dan besarnya curah hujan. Jadi sudah kita jelaskan bahwa membagi 3 kelembaban, yaitu bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Sehingga nanti diperoleh adanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5. Kalau dulu ada catatan curah hujan, ada 10 tahun karena perkembangan fluktuasi iklim yang perubahannya sangat cepat, maka cukup dengan 5 tahun dan baru dihitung klasifikasi iklim. Kemudian dilanjutkan oleh Smith dan Ferguson. Dia merumuskan adanya jumlah rata bulan kering dan rata bulan basah. Begitu H-nya ketemu, maka dia mengklasifikasikan antara A sampai H. Sehingga kelas iklimnya sangat basah sampai luar biasa kering. Tetap yang pakai patokan adalah mengenai Smith Ferguson sama dengan Moore. Kemudian ada Odelman. Nah, Odelman ini membuat klasifikasi berdasarkan lokasi di Indonesia. Ya, berdasarkan lokasi di Indonesia itu biasanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, sehingga pertaniannya rata adalah padi dan palawija. Dia memperbaiki Moore, Smith, Ferguson dengan mengklasifikasikan bahwa bulan basah di atas 200 mm per tahun. Dia berdasarkan pada tanaman padi kebutuhan air atau consumptive use water itu 150 mm untuk tanaman padi. Sedangkan water consumptive use untuk palawija diidentifikasikan dengan jagung adalah 75% atau 100 mm per tahun. Sehingga klasifikasinya berubah untuk lembab 100 mm per tahun dan basah 200 mm per tahun. Sehingga lembabnya antara 100 sampai 200 tahun. Ini yang dipakai acuan si Odelman. Odelman membagi zona A, B, C, dan E. Ya, nanti klasifikasi kamu akan ada satu ketentuan dalam tabel. Itu beberapa klasifikasi sistem yang ada di pembagiannya. Kemudian perkembangan mengenai sistem klasifikasi di Indonesia, ya setelah semua tadi diketahui pembagian sistem iklim, di Indonesia mempunyai satu spesifik setelah dikembangkan oleh Odelman. Maka si Odelman tadi membagi untuk di Indonesia bahwa water consumptive use untuk tanaman padi menjadi 150 mm sehingga ditingkatkan batas untuk bulan basah 200 mm per tahun. Sehingga untuk water consumptive use untuk palawija, tanaman jagung sebesar
75 mm per tahun ditingkatkan menjadi 100 mm per tahun. Itu kondisi water consumptive use bulan kering. Sehingga bulan lembabnya berubah menjadi 100 sampai 200 mm per tahun. Berbeda dengan Smith, Ferguson, dan Moore. Khusus Odelman membagi menjadi lebih tinggi karena dia berdasarkan di Indonesia. Nah, sistem klasifikasi iklim di Indonesia, karena di Indonesia tersusun atas beberapa daerah yang berbeda-beda, sehingga mempunyai satu spesifik klasifikasi iklim, maka untuk daerah-daerah tertentu itu akan berbeda standarisasi klasifikasi iklim berdasarkan kearifan lokal di daerah. Hal tersebut berdasarkan pada satu angin, terutama angin yang bergerak, itu akan mempengaruhi kondisi iklim yang ada di daerah. Misalnya untuk angin muson timur laut, itu musim di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Kemudian untuk daerah-daerah angin muson tenggara berada di separuh di daerah Tenggara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, juga ada di Sulawesi. Sehingga jenis anginnya pun akan berbeda untuk di daerah-daerah Deli, Cirebon, Pasuruan, Sulawesi Selatan, angin Fon. Kemudian akan mempengaruhi jumlah daripada kelembapan, curah hujan yang dapat mempengaruhi iklim mikro suatu kawasan yang dibudidayakan oleh tanaman. Beberapa konsep yang dilakukan klasifikasi akan dilakukan suatu pendekatan tradisional. Setiap daerah mempunyai pendekatan yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah terjadi musim panen, musim tanam, kemudian musim paceklik dalam bahasa Jawa, atau yang lain. Di Indonesia sejak zaman dahulu sudah menggunakan fenomena alam sebagai standarisasi. Di Kalimantan Barat, suku Dayak mempunyai pedoman berladang yang disebut dengan bulan berladang. Kemudian di Jawa ada yang dikenal dengan sistem Pranata Mangsa. Kemudian di daerah Bali, Wariga yang merupakan kumpulan dari baik atau buruk untuk melakukan suatu kegiatan. Sebenarnya ini pada zaman dulu itu dilakukan berdasarkan bintang-bintang, menghubungkan bintang-bintang yang ada di angkasa. Kita pelajari mengenai Pranata Mangsa karena kita berada di daerah Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta. Pranata Mangsa itu sudah lama untuk penentuan iklim, untuk melakukan suatu kegiatan 1855 Masehi, bulan-bulan musim atau bulan-bulan surya, menggunakan suatu indikator matahari yang dipakai sebagai pedoman Pranata Mangsa, dikodifikasi oleh Sri Paduka Mangkunegara keempat. Ini merupakan satu penanggalan sebagai patokan para
petani untuk melakukan satu upaya pengolahan tanah untuk budidaya tanaman. Nah, kalender Pranata Mangsa itu sudah dibagi menjadi 4 zona. Ada K3, Yona 1, Labuh, Rendeng, dan Mareng. Jadi 4 zona di Pranata Mangsa. Dasarnya adalah matahari tegak lurus untuk Jawa pada tanggal 13 Oktober 1 Maret, sehingga dimulai dari bulan Juni sampai 18 September itu ada istilahnya K3. Ini merupakan satu susah untuk makan, maka disebut dengan indikasi prihatin yang masanya disebut dengan paceklik. Paceklik itu langka terhadap makanan. Kemudian dinamakan satu Maruto. Kemudian 18 September sampai 22 Desember yang disebut dengan labuh. Maka ini adalah banyak orang-orang sakit sehingga disebut dengan Agni. Agni itu artinya api. Ya, api. Jadi ini sangat rentan terhadap orang sakit. Kemudian 22 Desember sampai 26 Maret rendeng. Ya, rendeng itu sudah mulai banyak hujan sehingga disebut dengan tirta. Tirta itu adalah air. Sehingga rentan terhadap banjir dan sebagainya. Kemudian ada 2 Maret sampai 22 Juni disebut dengan Mareng. Artinya ini musim panen. Mareng ini musim panen, panen padi. Padi sehingga waspada hati-hati. Israel waspada hati-hati. Kenapa musim panen harus waspada hati-hati? Jangan sampai produksi melimpah, dihabiskan semuanya karena akan menyambut tadi musim prihatin atau paceklik yang langka. Karena sehingga di sini di Jawa banyak lumbung padi untuk persiapan masa paceklik. Beberapa mangsa K1, K2, K3, dan K4 itu ada beberapa indikator atau tanda masing-masing. Sehingga para penduduk di Jawa itu sudah paham bagaimana kondisi pertanda masing-masing sehingga masuk di mangsa ke-1, ke-2, atau ke-3. Masing-masing tanda ini merupakan suatu indikator bahwa harus hati-hati dan kapan mulai menanam, kapan mulai panen, dan kapan ada masa paceklik dan sebagainya. Jadi ada beberapa mangsa sehingga pertanda itu tidak hanya dari tanaman, dari hewan juga sudah mulai sebagai pertanda indikator. Jadi beberapa mangsa itu ditunjukkan oleh adanya kondisi meteorologi, ya hubungan antara pranata mangsa dengan data-data meteorologi. Ini contohnya ya, meteorologi. Tadi ada masa K3, Labuh, Rendeng, dan Mareng. Ada 4 kuadran. Tadi ada 4 kuadran. Jadi masing-masing kuadran ini sudah ada indikator. Satu misalnya mangsa K3, merumuskan watak mangsa berdasarkan respon makhluk terhadap irama peredaran satu mangsa. Masa ketiga ini dengan bahasa Jawa, Sutya murka ing embanan, artinya ratna jatuh dari tatahan. Kemudian bantalan rangka tanah retak. Sutta manut ing bapa,
anak harus menuruti kemauan seorang ayah, ditandai dengan dedaunan gugur, kemudian bintang beralih dari satu tempat ke tempat lain, kemudian hawanya terlalu panas, sumur mengering. Itu artinya kondisi meteorologi sinar matahari 72%, lengas udara 60,1, curah hujannya berkisar 67, kemudian suhunya 27,4. Jadi hubungan pranata mangsa dengan kondisi meteorologi ini sangat korelatif. Kemudian ada mangsa labuh yang bahasa Jawa waspa kumembeng jroning kalbu, artinya air mata terkandung dalam hati, itu perumusan watak. Kemudian ada lagi di mangsa labuh pancuran emas sumawur ing jagat, pancuran emas berhamburan di bumi. Kemudian indikator yang ketiga dalam bahasa Jawa rasa mulia kasucian. Rasa mulia kesucian. Artinya apa? Bahwa gejala-gejala yang dialam adalah kemarau sudah berakhir, hujan pertama turun, maka ini mulai ada indikator bahwa pancuran emas sumawur ing jagat. Artinya hujan pertama sudah mulai turun, alam sudah mulai menandakan hijau, hati merasa tentram. Kemudian dikonversi ke meteorologi 70%, sinar matahari, kemudian lengasnya 75,5. Curah hujannya sudah meningkat dari tadi 67 menjadi 100-an. Kemudian suhunya sudah mulai turun. Kemudian rendang dengan pertanda bisa kentar ing maruta, bisa terbang tertiup angin. Ajroh jroning kayun, tersiar dalam kehendak, berdaring wacana mulia, keluarnya sabda mulia. Artinya musim-musim penyakit, musim banjir, itu ada kucing pun menjadi suatu indikator. Kemudian garengpung bunyi, ya ini adalah suatu pertanda bahwa suhu matahari 67, panunya sinar mataharinya 67%, kemudian lengas udaranya 80%, suhunya 26,2, sudah mulai turun. Kemudian yang terakhir kemarin, yang kuadran keempat tadi, gedong minep jroning kalbu, artinya gedung tertutup dalam hati, setya sinaring wedi, indah di atas, tirta sah saking sasana, air lenyap dari tempatnya. Ini menandakan bahwa hujan sudah mulai habis, kemarau sudah mulai. Maka sinar matahari pun turun menjadi 60%. Ini korelasi meteorologi. Itu kira-kira hubungan meteorologi pranata mangsa dengan kondisi meteorologis. Ini salah satu contoh saya ambilkan di Jawa karena kita kuliah di Jawa, khususnya di Yogyakarta, maka di kawasan Jawa pakai watak pranata mangsa. Mungkin di daerah Batak, di daerah Bali, di daerah NTT, di daerah NTB, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Papua akan mempunyai suatu kearifan lokal masing-masing. Itu sebagai kuliah hubungan antara klasifikasi iklim dengan meteorologi yang ada di Indonesia. Sekian, sampai ketemu nanti di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.